Tidak satu orang pun di dunia mengakui bahwa ada orang bersedekah sampai 7 triliun. Ono sing ngakoni. Mana koran yang mau memuat itu? Ini mana TV yang mau memuat itu? Jadi ojo meneh kok kebenaran di Mojokerto. Kebenaran ada orang infak 7 triliun lho kan wong ngakoni, Pak. Ngono kepengin selamat Indonesia. Saya ingin cerita sedikit aja. Saya ini dilibatkan untuk ngurusi ganti rugi korban lumpur di Sidoarjo. Saya ngurusin 6 tahun sampai 7 tahun. Korban lumpur itu orang yang kehilangan tanah itu sekitar 13.200 sekian keluarga. Jadi jumlah wongnya kira-kira saya ketahui. Ya. Sekarang ada bocoran lumpur sampai menjadi danau sangat besar seperti itu, kan harus kita cari iki menurut ilmu sing bener opo sing salah opo, kan gitu. Menurut para geolog dan kemudian menurut aturan undang-undang negara dan penyelidikan dan analisis para geolog negara, Mahkamah Agung mengambil keputusan bahwa Lapindo tidak bersalah. Itu menurut negara. Tapi kan negara tidak dipercaya oleh teman-teman ini. Jadi pokoknya tetap disalahkan. Disalahkan. Jadi pokoknya pihak Lapindo harus membayar, kan gitu. Oke. Sekarang mereka juga tidak mau tahu Lapindo dengan Bagri tidak sama. Lapindo itu bukan Bagri. Salah satu anaknya Bagri punya saham di Lapindo. Itu pun cuma sepertiga kurang. Nah, Lapindo itu secara keseluruhan milik sebuah perusahaan dari Australia, jadi itu satu Australia, satunya AP yang dulu pernah bikin LP, IPL, IPL, bal-balan IPL, pokoknya ada AP, satunya yang anaknya atau adiknya Abu Rizal Bakri itu. Jadi bukan bagian dari kelompok Bakri. Tapi kan sing ditutur sapa? Bakri, pokoknya mergo dhek wong Islam, mergo dhek wong pribumi. Pribumi kok sugih? Mesti jahat iku. Kan gitu. Cara berpikir awake dhewe ngono kabeh, termasuk awake dhewe kadang-kadang. Semua koran di Jawa Timur di Indonesia itu begitu cara berpikirnya. Jadi saiki sapa sing kudu bayar wong Bakri gak salah. Nek pemerintah sing bayar untuk undang-undang bencana alam Pak, paling pol 20 juta sama. Kan gitu, tidak mungkin negara membayar semua itu. Jadi tidak ada kemungkinan wong sing kalangan omah sakno kae iku duwe omah. Mereka minta tolong saya. Saya langsung desak SBY, SBY langsung paginya, malam saya ketemu, paginya langsung ke Sidoarjo, langsung ke Juanda, waktu itu ngantor di sana selama 3 hari. Pokoknya diurus opo kudune. Iki tak singkat ya. Tapi ini tidak menyelesaikan masalah. Pak SBY hanya bisa bikin perpres bahwa ini harus dibayar gini. Tapi itu perpres, tapi itu bertentangan dengan Mahkamah Agung yang menyatakan tidak bersalah. Nah, jalannya karena tadi Pak Wabub sudah mengatakan ada jalan keluar yang namanya dialog, ada jalan keluar yang namanya kultural, ada jadi ono sing seserawungan, bebrayan, ono jalan keluar militer, ono jalan keluar kekuatan politik. Tapi nek kabeh iku gak iso ya kekuatan spiritual. Nah, ini yang mungkin harus dilakukan di sini. Jadi ketika saya dimintai tolong, saya kan tidak punya jalan lho. Ya apa carane kono oleh omah? Wong pemerintah gak kudu bayar. Bayar paling pol sak wong situk paling 30 juta sak keluarga, 20 juta malah, Pak. Ya 20 juta, kayak apa 20 juta? Kayak tuku pulsa entek. Ya digawe teplek di luar ya. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, saya kemudian menemui ibunya Bu Bakri almarhum. Tapi sing almarhum bapak ya, ibu jone jek. Aku kondong ini. Terus akhirnya Bu Bakri sabda ke anaknya yang namanya Nirwan, adiknya Izal. Nirwan, kamu bayar itu Sidoarjo. Saya ingin orang Sidoarjo besok-besok berkata, alhamdulillah untung ada lumpur. Jadi lumpur tidak disesali tapi disyukuri. Nah, sejak itu kemudian terjadi perjanjian antara saya dengan Nirwan bahwa mereka akan dibayar 13.000 sekian orang itu, keluarga itu dibayar, dan akhirnya diputuskan dikasih 5 kali lipat.
Jadi nek omah tanai regane 200 juta dibayar 1 miliar, nek 1 miliar dibayar 5 miliar, sehingga jumlah seluruhnya sekitar 7 triliun sekian. Teman-teman sekalian, yang ingin saya katakan kepada Anda, saya untuk menerapkan dan mengontrol supaya pembayaran itu terjadi, teman-teman sekalian, saya harus dipercaya orang, betul enggak? Jadi aku wani ngilingno kon, nek aku dhewe wong apik, nek aku dhewe duwe cacat tau gak wani ngilingno kon. Maka di surat mandat dan perjanjian itu saya kasih pasal bahwa seluruh urusan lumpur yang menyangkut saya tidak boleh ada transaksi material dan ekonomi dengan saya. Tadi aku gak oleh dikai duit. Karo hatiku manggel dek. Ya lah butuh sih aku jane, Pak. Aku butuh, tetapi kan gurung mesti api nek aku nerima duit. Jadi aku mempertimbangkan kabeh. Aku ya butuh duit, aku ya gelem duit, aku ya gelem dunya, gelem. Cuman gak iso dunya ngalahno atiku, dunya ngalahno prinsipku, ngono lho, Rek. Intinya teman sekalian yang saya terapkan waktu itu di Sanu Pak Wabu. Rek, tak kelompokno arek korban lumpur korlap-korlape yang 13.000 sekian orang itu. Rek, saya bukan orang Bagri, saya bukan pemerintah, saya bukan penduduk Sidoarjo, saya bukan korban lumpur. Saya mau di sini karena Anda minta tolong dan Allah mewajibkan manusia yang dimintai tolong dia wajib menolong. Maka saya lakukan itu. Maka hukum yang saya berlakukan mulai detik ini di Sidoarjo yang urusannya lumpur itu bukan hukum negara. Kalau hukum negara mereka hanya dapat 20 juta. Bukan hukum apa-apa yang lain. Hukum yang saya terapkan adalah hukum Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sopo sing bersyukur dan nganut aku oleh berkah. Sopo khianat dan ngelarani hatiku celaka uripmu. Dan saiki aku wis didaftari wong kualat saun kae. Ono daftar resminya, mbok pabrike kobong, mbok karyawane mate, mbok dhek mlebu penjara, mbok keluargane rusak, mbok wis macam-macam kualate. Pokoknya, dan itu bukan saya yang bikin kualat, itu hukum Allah. Kita sudah bertekad la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Saya kira kita hati kita begitu aja, Pak Tulus. Hati kita begitu aja. Karena akhirnya apa, Mas? Tidak satu orang pun di dunia mengakui bahwa ada orang bersedekah sampai 7 triliun. Oh, saya ngakoni. Mana koran yang mau memuat itu? Ini mana TV yang mau memuat itu? Jadi ojo meneh kok kebenaran di Mojokerto. Kebenaran ada orang infak 7 triliun lho kan wong ngakoni, Pak. Ngono kepengin selamat Indonesia. Kono atiku tak colno gak selamat kon kabeh. Iki temenan, karena poe tali ku ndek tanganku akhirnya. Ngono lho. Tapi kan aku iki wong gak tega kan. Ngono lho, Rek. Masih ngelarani aku kaya apa bekep-bekep ya tak rangkul, tak peluk wis gak apa-apa. Anjen kon biyen khilaf ngono tok aku. Gak apa-apa. Sak loro aku dipateni wong tahu tapi gak mati alhamdulillah. Dan sing mateni iku tak lindungi sampai hari ini. Itu teman sekalian. Ya, jadi saya ingin mengatakan kepada Pak Tulus, Mas Firsion dan semua teman-teman di sini masih ada jalan yang ampuh, yaitu jalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bicarakan secara khusus. Yang penting hukum itu berlakunya di dalam istiqomah yang mendalam di hati kita. Engkau pantulannya nang jopo, Pak. Jadi itu bukan nek bentuke wirite ya apa unine ya apa itu kan sarana, tapi sing jenenge wirid temenan iku jerone atimu iku. Allah iku tuan rumahmu. Kan iku tak omah. Omah to? Tuan rumahnya sapa? Allah. Sapa sing paling penting di jerone atimu? Allah. Jadi tuan rumahnya Allah, karena yang punya dirimu juga Allah, sing gawe awakmu ya Allah, tuan rumahnya Allah. Betul enggak? Nah, jadikan Allah menjadi yang terberat, yang terpenting, yang terutama di dalam kalbumu. Maka kalau ada orang menjahati kita, berarti dia menjahati Allah. Yang akan bertindak Allah. Jangan pikir Allah di sana aku ndek kene. Nek kon nduting bathuk iki bathuk, irung iki irung, nek kok angin. Nek Gusti Allah nduting nang ndi kon? Engko kon nduting ngene Gusti Allah bengok, "Rek aku ndek kene, rek aku ndek gulumu, rek." Kok kon nduting ngene iki? Cuma nek kon nduting gulu ya lucu, mosok kon ya Allah nduting gulu ya gak cocok ya.
Nah, Allah itu bukan materi, makanya engkau harus dinamis. Allah itu ya di dalam dirimu, ya di luar dirimu, ya dimanapun, kemanapun engkau menghadapkan wajahmu, kamu ketemu Allah. Dan Allah tidak bisa dihitung lor kidule, dawa cendake, dukur ndek gak ono hitungane, karena dia bukan materi. Mulane Pak Tulus mengatakan kepingin mlebu swarga, maka perhitungannya harus mengatasi materi. Sesungguhnya Pak Bupati gak sejahtera, gak apa-apa angger adil. Ya mboten. Wis mangan setengah bungkus ding gak apa-apa angger rata. Itu kan kesejahteraan rohani namanya. Nah, di Indonesia ini terlalu mengutamakan kesejahteraan, padahal seharusnya mengutamakan keadilan. Nah, sampai mengutamakan keadilan mesti sejahteraan engko. Jadi kesejahteraan itu akibat dari keadilan sebenarnya. Ngono rek. Kita salah berpikir. Wong kabeh dijak gotong royong, sik gotong royong itu akibat dari orang yang saling tidak sakit hati satu sama lain. Maka otomatis dia gelem bergotong royong. Nek jek ono sing lara ati, nek jek ono sing dilarani, nek gak adil, gelem ta wong gotong royong. Jadi gotong royong itu bukan sebab tapi akibat. Ngono kira-kira rek.